Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian rapikan dulu ya bajunya, kemudian persiapkan alat tulis serta bukunya, kemudian juga HP ya. Oke, semuanya sudah hadir di kelasnya? Ada yang tidak masuk? Ada? Berapa orang? Satu orang ya. Oke, untuk absensi nanti kalian silakan dituliskan saja namanya ya di Google Form yang sudah Bapak sediakan di Sekolah ID maupun di grup kelas ya. Untuk absensinya nanti saja di akhir pembelajaran. Oke, sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi kaidah pencacahan ya. Dengan submaterinya adalah aturan tabel dan diagram cabang. Nah, setelah pembelajaran hari ini selesai, nanti diharapkan kalian mampu menyelesaikan permasalahan ya dengan menggunakan kaidah pencacahan, khususnya dengan aturan tabel dan diagram cabang. Kenapa kita harus mempelajari tentang kaidah pencacahan ya? Nah, materi ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, ada sebuah pertandingan sepak bola. Nah, sekarang kan lagi rame ya, sepak bola Piala Dunia. Nah, itu kan diikuti oleh beberapa tim ya, dari berbagai negara. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan pertandingan ya, antara dua negara. Nah, kemudian nanti kira-kira berapa banyak pertandingan yang harus dilangsungkan gitu ya, atau disiarkan gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan konsep kaidah pencacahan. Ya. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sebuah masalah dengan menggunakan kaidah pencacahan. Sebelum ke permasalahan yang akan kita amati bersama ya. Jadi untuk mempelajari materi tentang kaidah pencacahan dengan aturan tabel dan diagram cabang, nah itu kalian harus memahami dulu ya, bagaimana cara membuat tabel atau diagram. Tentu kalian di dalam pelajaran lain ya, atau dalam kehidupan sehari, sering menemukan tabel ya. Misalnya tabel bagaimana cara membuat kue dengan bahan tertentu dan jumlah komposisi tertentu. Itu kan biasanya ada tabelnya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan tersebut. Nah, kalian bisa ya membuat tabelnya? Nah, nanti kita praktekkan ya dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Bapak akan menampilkan sebuah permasalahan ya. Di sini ada sebuah video. Nah, nanti di dalam video itu akan muncul sebuah pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan itu coba kalian amati ya. Nah, nanti setelah diamati oleh setiap siswa, nah, nanti kalian duduk secara berkelompok. Nah, kemudian coba didiskusikan ya, bagaimana cara menentukan solusi dari
masalah tersebut. Ya. Nah, ini Bapak akan menanyakan sebuah video ya, sebagai apa namanya, ya, supaya lebih menarik. Gitu ya. From Poland, all 24 years young, here he goes. There's that 720 front flip buckley into a 360 front flip with the catch roll. The double backward, that's the first time I've seen him do that trick. That's new, huh? Huge first row for guys here. Sydney, Australia, his first run of 3. Looking to see if he can go back-to-back goal. Back foot double tail to start things off on the main. He's looking like he's leaving off straight from last year. Final hit, double, sticks it. Wow, clean. Huge run right there, especially for run number 1. That was so smooth. There you go, 92. Slide in, Brandon Lupos, new leader. Logan Martin. So this game's really interesting. 2 left, Logan Martin, he has the lead with a 93. This is going to be all or nothing again to see if he can create some cushion as he goes for 2 goals in the same day. More of the same, but he's actually improving. Oh my God, that's a huge trick if he can get back on. So 20 bars for the no-hater again. Double down. Ya, bagaimana videonya? Apakah menarik untuk ditonton? Ya, terima kasih ya. Nah, dari tayangan video yang sudah kalian saksikan ya. Nah, kemudian di sini timbul sebuah permasalahan ya. Nah, kalau misalnya ada seorang atlet sepeda tadi ya, itu memiliki 3 buah kaos yang berbeda warna. Nah, di sini kebetulan warnanya merah, kuning, dan hijau. Kemudian memiliki 2 celana ya, yang berwarna biru dan coklat. Nah, kira-kira berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat atlet tersebut dipakai ya? Nah, silakan kalian amati masalah ini ya. Kemudian coba dipikirkan ya, bagaimana cara menentukan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana, sudah ada gambaran? Ya, kalau gitu, silakan kalian duduk secara berkelompok ya. Kebetulan tempat duduknya sudah sesuai. Untuk setiap kelompok itu harus ada 4 orang. Nah, sudah pas ya. Ya, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu kalian dalam memecahkan masalah yang tadi kalian lihat ya. Ya, Bapak bagikan ya. Satu kelompok 1 aja. Pada lembar LKPD itu ada 4 halaman ya. Untuk halaman pertama itu berisi tentang
materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, pada halaman kedua, kegiatan 1 ya. Nah, itu ada permasalahan yang tadi kita amati bersama ya. Nah, coba kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari hasil pengamatan gambar yang tadi ya, yang 3 kaos dan 2 celana. Ya, silakan itu dituliskan di lembar kerja peserta didik ya. Nah, untuk pengisiannya silakan didiskusikan saja. Nah, nanti kesimpulan dari diskusi kelompoknya dituliskan di lembar kerja ya. Nah, untuk menambah apa namanya, menambah ide ya, bagaimana cara menentukan solusinya? Coba kalian dibuka di WA atau di Sekolah ID, Bapak sudah sharekan bahan ajar. Nah, itu silakan boleh dibaca-baca ya, untuk membantu kalian dalam menyelesaikan soal tersebut. Ya.
Bagaimana? Ada kesulitan? Kegiatan 3 gimana? Coba dibuat tabelnya. Iya. Atlet satu. Kalau kebingungan coba di bahan ajar kan ada itu ya materi tentang itu. Nah coba diikuti aja contoh yang di bahan ajar. Udah dibuka belum? Nah, itu. Mana udah? Coba dibuat tabelnya. Di bahan ajar kan ada pembuatan tabel ya. Nah, buat tabel. Itu kan ada celana baju ya warna disingkat aja ya. Misalnya baju warna merah berarti BM gitu ya. Warna A. Kemudian dibuat tabelnya. Nah, di sini kan tadi setelah diamati, kalian disuruh menyusun solusinya. Nah, untuk mencari solusinya berarti kan mencari berapa banyak pasangan baju dan celana ya. Nah, untuk mendapatkan berapa banyak pasangan baju dan celana, ujungnya kan harus bisa dikali. Sebelum ke kali, itu kan ada sebuah cara ya yang bisa digunakan, yaitu diantaranya adalah dengan menggunakan tabel. Nah, coba dibuatkan tabelnya dulu, ya seperti ini. Itu kan ada apa ya? Nah, kemudian disingkat jadi apa? Gitu. Nah, gitu, ya. Kalau baju merah, gitu. Disingkat aja BM, gitu. Dipasangkan dengan celana apa? Celana coklat misalnya. Jadi singkat aja CM. Berarti kan BM, M, gitu kan? Ya, agak dipercepat ya waktunya. Ya, sok dibikin tabelnya ya. Nah, itu. Ya, tabelnya nah, di bahan ajar kan ada ya contohnya. Nah, dibuat aja seperti ini. Ya. Kalau ini kan ada 4 kaos kaki, di sana kan ada 3 kaos ya, ke baju. Nah, berarti kalau ini ada 3 gitu kan. Warnanya ada 2. Jadi gimana? Disusun. Ya, kelompok 1 boleh dijelaskan ya hasil penyelidikannya. Ya, perpalikan aja satu orang. Silakan dipresentasikan ya hasil pekerjaannya di depan teman-teman. Jadi di soal pertama itu ada informasi yang dapat dari pengamatan gambar itu. Dari pengamatan gambar di atas terdapat baju yang digunakan atlet tersebut memiliki 3 varian baju yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, dan hijau. Begitu pula dengan celana atlet tersebut memiliki 2 pilihan warna yang berbeda-beda, yaitu coklat dan biru. Lalu untuk kegiatan ketiga, solusi apa yang kalian dapat dari hasil diskusi dengan kelompok dan hasil bacaan dari bahan ajar dan sumber referensi lainnya. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan aturan tabel. Seorang atlet memiliki 3 pasang baju dan 2 pasang celana.
berapa banyak variasi pakaian yang dapat digunakan. Jadi di sini tuh yang ini tuh baju dan celana. Di sini itu jumlah baju dan di sini cuma jumlah celana. Lalu di sini itu ada celana 1 dan baju 1. Di sini ada celana 1 dan baju 2, dan sini ada celana 1 dan baju 3. Lalu yang di sini itu ada celana 2 dan baju 1. Di sini ada celana 2 dan baju 2, dan di sini ada celana 2 dan baju 3. Jadi jumlah keseluruhan susunannya ada 6. Udah apa gitu dong. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada tanggapan? Mungkin ada yang berbeda atau bagaimana Ya, sama? nggak ada. Ya, terima kasih ya atas presentasinya. Oke, satu kelompok. Apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari hasil diskusi dan presentasi? Kesimpulan dari kelompok kami, kita dapat memecahkan masalah dari 3 baju atlet dan 2 celana tersebut agar bisa memasangkan dan bisa membuat tabel, memvariasikan tabel. Jadi dengan menggunakan bantuan tabel. Ya, dengan bantuan tabel kita dapat memecahkan masalah tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok 2 yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Kelompok yang lain bagaimana? Kesimpulannya apakah sama? Sama ya? Nah. Oke, jadi intinya permasalahan yang tadi kita saksikan bersama ya, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, itu ternyata dapat diselesaikan dengan bantuan tabel ya. Nah, sebenarnya selain dengan tabel bisa juga dengan menggunakan bantuan diagram ya, diagram cabang. Nah, itu mungkin ya untuk kesimpulannya. Ya, sekarang Bapak mungkin akan bertanya kembali kepada kalian ya. Nah, coba kelompok 3. Bagaimana cara menentukan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan kaidah pencacahan? Nah, itu salah satunya dengan menggunakan cara apa? Menggunakan cara tabel, Pak. Selain dengan tabel? Dengan pikiran kita sendiri. Saya atau dengan diagram? Ya. Itu ya. Semuanya sudah paham ya? Mungkin ada pertanyaan untuk materi yang kita pelajari hari ini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan sekarang akan memberikan soal tes ya. Tesnya cuma 1 soal, tapi soalnya adalah soal hot gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan soal ini, karena tadi kalian sudah belajar ya bagaimana cara menyelesaikan masalah sendiri. Waktunya hanya 5 menit. Nah, kalau sudah waktu habis, nanti dikumpulkan ya ke Bapak. Silakan ditulis nama dan kelasnya ya.
waktunya sudah habis. Ya. Oke, nanti untuk itunya nomor jawabannya dikumpulkan ke depannya. Nah, sebelum dikumpulkan, dipoto dulu jawabannya, kemudian dikirim ke Google Form. Ya. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, tolong nanti di Google Form kalian tuliskan bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya. Kemudian kalian lebih aktif dalam belajar ya, daripada dengan pembelajaran yang biasa gitu ya. Nanti silakan ditulis saja itunya tanggapannya, kemudian dikirim ke Google Form ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan membahas materi tentang aturan perkalian. Ya. Jadi, dalam kaidah pecacahan itu, selain dengan aturan tabel dan diagram cabang, ada juga aturan perkalian. Untuk materi ini, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, sebagai penutup ya, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama tadi ya, itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti selanjutnya ya. Oke, sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa dulu. Silakan KM tadi ya, untuk memimpin doa kembali. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.